kita di The Care Heroes Podcast. Sekarang aku, Putri Syakia, moderator kece dan pastinya cantik, yang akan nemenin kakak-kakak ini buat ngobrol santai seputar dunia keperawatan. Nah, topik kita kali ini tuh keren banget loh guys. Terus dia tuh nyata dan pastinya fun banget mengenai bedah jurnal edukasi perawat kepada pasien gagal jantung. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi yang lebih serius, kayaknya kita harus tahu nih para narasumber kita yang cantik-cantik, kece dan pastinya luar biasa banget. Nih kita mulai perkenalannya dari kakak yang di samping aku nih. Ayo dong kak, perkenalin dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswadun Hasanah, biasa dipanggil Uswa. Halo Kak Uswa, nih Kak Uswa tuh auranya kayak positif vibes banget nih hari ini. Dan di sampingnya nih ada kakak siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nur Salsa Bilaniskan Karima, biasa dipanggil Salsa atau Peta. Nih kakak nih lucu banget ya, katanya biasa dipanggil Peta. Kok bisa nih Kak? Apa gitu? Cuma satu sih alasannya, karena saya tinggal di Petarani. Wah ternyata kakak ini tuh tinggal di Petarani guys. Emang sih kurang katanya tuh Petarani kayak khas banget dengan anak ngata-ngatanya ya. Nanti kita minta ajar sama Pak Peta. Jangan dong. Nah di sampingnya nih kakak siapa banget, Masya Allah juga nih hari ini. Perkenalkan, nama saya Nino Firasdar, biasa dipanggil Vira. Oh di sampingnya ada kakak siapa nih selanjutnya? Halo, my name is Nanda Tujana. You can call me Nanda. Jadi ini ternyata Kak Nanda nih, mahasiswa internasionalnya loh guys. Oh bukan. Ini di samping saya, mahasiswa internasionalnya. Udah Kak Nanda, soalnya Kak Nanda bahasanya kayak Gen Z banget gitu ya guys. Kental banget ya. Kakak ini sampingnya ya, Masya Allah. Welcome. Hello everyone. Hai. So my name is Fatma. I'm international student in OER Al Makassar. So thank you to invite me today to be a part from this communication. Wow, Masya Allah. Thank you Kak. Nah jadi guys, udah nih kita udah kenalan sama para narasumber aku yang cantik-cantik dan luar biasa. Nah ayo nih kita masuk ke dalam sesi inti kita. Nah gini nih Kak, aku mau nanya nih, sebelum kayaknya kita melangkah lebih jauh, kayaknya kita harus tahu nih Kak, apa sih judul penelitian ini, terus siapa yang buat gitu. Kita kenalan dulu nih sama jurnalnya. Ayo dong Kak, diceritain. Jadi ini tuh penelitiannya agak lumayan panjang. Jadi judulnya itu Impact of Nurse Lead Education on the Prognosis of Heart Failure Patients, a Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi penelitian ini merupakan penelitian internasional yang berasal dari Tiongkok dengan penulisnya yaitu Chu Tian bersama dengan rekannya. Mereka melakukan penelitian ini karena kasus gagal jantung itu masih menjadi masalah yang sangat besar dengan angka mortalitas dan rehospitalisasi yang masih sangat tinggi. Jadi mereka tuh berfokus apakah edukasi yang dipimpin perawat bisa memperbaiki prognosis pasien gagal jantung. Nah, kalau misal dari tujuannya nih Kak, tujuannya penelitian ini tuh apa? Jadi, tujuan penelitian ini sangat cukup jelas. Bagaimana mereka mampu menilai efek intervensi yang dilakukan perawat terhadap mortalitas, angka rawat pulang, dan kualitas hidup pasien gagal jantung. Jadi, penelitian ini sangat ingin mengetahui bagaimana ketika pasien dibekali edukasi dari perawat, misalnya tentang edukasi pengelolaan obat, edukasi tentang diet rendah garam, mengenali gejala dekompensasi, hingga kepatuhan terapi. Sehingga dari edukasi ini, edukasi apa yang bisa mencegah terjadinya kondisi pasien gagal jantung yang buruk. Karena walaupun terapi medis ini sudah berkembang, namun kenyataannya dari menurut penelitian ini angka rehospitalisasi itu masih sangat tinggi. Nah, terus desain penelitian yang dipakai tuh kayak gimana Kak? Jadi, desain penelitian yang mereka pakai itu Kak, desain Systematic Review and Meta-Analysis dengan panduan Prisma. Jadi artinya itu mereka mengumpulkan data dari RCT, yaitu Random Controlled Trial, di mana sebelumnya dan penelitian ini mengumpulkan 15 RCT yang melibatkan lebih dari 5.000 pasien gagal jantung. Jadi meta-analisis ini berguna untuk menggabungkan hasil penelitian sebagai bukti yang sangat kuat. Jadi bukan hanya satu penelitian saja yang dikaji, tapi kombinasi dari berbagai penelitian yang berkualitas tinggi. Wah, Masya Allah banget nih guys, ternyata penelitiannya kayak, oh keren banget ya ternyata. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke hasil penelitiannya nih Kak.
nih aku mau nanya Cika, apa sih temuan utama dari penelitian itu? Dan apakah ada hal yang menarik gitu? Oke, jadi hasil utama yang mereka dapatkan adalah ternyata edukasi perawat itu terbukti menurunkan angka rehospitalisasi akibat gagal jantung sebanyak 25%. Itu angka yang signifikan banget karena rawat ulang pada pasien gagal jantung itu adalah masalah besar. Selain itu, kalaupun digabungkan antara angka rawat ulang, semua penyebab, dan mortalitas, itu ada penurunan sekitar 13%. Jadi bisa dibilang edukasi perawat itu punya efek protektif. Tapi kalau mobilitas aja yang dilihat, hasilnya tuh nggak signifikan. Jadi memang fokus utamanya itu lebih ke pencegahan rawat ulang saja. Nah, kalau misal nih Kak, kita kaitkan sama sistem kardiovaskular nih. Gimana nih penelitian ini bisa jadi jawabannya? Oke, baik. Jadi gini, gagal jantung tuh termasuk penyakit kardiovaskular kronis yang dengan angka kekambuhan yang sangat tinggi. Banyak pasien yang keluar masuk rumah sakit karena kurang paham cara mengontrol diri, seperti contohnya lupa minum obat, gak kontrol diet, ataupun telat mengenali tanda-tanda dekompensasi. Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi perawat itu bisa menjadi strategi efektif untuk menutupi celah tersebut. Jadi masalah sistem kardiovaskular bukan cuma obat ataupun alat medis, tapi juga tentang bagaimana pasien diberdayakan lewat edukasi yang konsisten. Wah, menarik banget ya. Nah, terus gimana nih Kak? Dari hasilnya itu apakah ada hal yang mengejutkan atau berbeda dari teori sebelumnya? Oh, ada banget. Yang pertama, mortalitas aja tuh gak berubah signifikan. Padahal sebelumnya tuh teori banyak yang bilang edukasi tuh bisa menurunkan angka kematian. Kedua, kualitas hidup memang meningkat kalau diukur pakai instrumen MLHFP dan EQ5D. Tapi anehnya tuh nggak signifikan kalau pakai visual analog scale atau VAS. Itu nunjukin kalau hasil penelitian itu bisa bervariasi tergantung alat ukur yang dipakai. Yang paling bikin kaget tuh edukasi tanpa home visit ternyata nggak seefektif yang ada kunjungan rumahnya. Jadi keberhasilan intervensi banyak dipengaruhi dengan cara pelaksanaannya juga. Wah, kayak luar biasa banget gitu dari hasil penelitiannya. Nah, Kak, ini aku mau nanya lagi. Misal dari analisis secara kritis, apa ada kelebihan dari penelitian ini gitu? Tentu saja, kelebihan utama itu jelas pada metodologi penelitiannya. Mereka pakai meta-analisis dengan 15 RCT, jumlah sampelnya juga ribuan, jadi hasilnya punya tingkat evidence tinggi. Selain itu, mereka juga pakai guideline Prisma, sehingga transparan dan sistematis dalam pemilihan artikel. Nah, kalau misal kelemahannya tuh yang gimana Kak? Tentu saja ada beberapa kelemahan. Pertama, tiap RCT itu menggunakan metode dan instrumen yang berbeda untuk mengukur kualitas hidup. Itu bikin hasil agak bervariatif. Kedua, banyak pasien gagal jantung yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis yang bisa memengaruhi hasil akhir. Jadi, faktor ini agak sulit untuk dikontrol. Nah Kak, jadi di penelitian ini itu bisa generalisasi nggak hasilnya? Secara umum pasti bisa karena jumlah sampelnya besar dan berasal dari beberapa negara. Tapi tentu saja perlu penelitian lanjutan dengan setting yang lebih beragam, terutama di negara-negara berkembang, supaya hasilnya makin kuat dan bisa dipakai secara global. Nah, jadi kayak wow, luar biasa banget ya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kalau kita bahas implikasinya, gimana sih penerapannya di lapangan gitu? Dari hasil penelitian ini jelas banget kalau edukasi yang dipimpin oleh perawat bisa langsung diaplikasikan dalam asuhan keperawatan kardiovaskular. Misalnya, perawat bisa mengintegrasikan edukasi pasien ke dalam nursing care plan atau intervensi untuk pasien gagal jantung, seperti
edukasi manajemen cairan, diet rendah kalori, kepatuhan minum obat, sampai latihan fisik yang dianjurkan. Jadi bukan cuma fokus ke tindakan medis, tapi juga fokus di aspek promotif dan preventifnya. Kalau untuk praktik perawat di klinik ataupun komunitas, apakah ada rekomendasi khusus? Gitu nggak, Kak? Ada banget. Perawat di klinik sebaiknya aktif melakukan pasien konseling setiap kali pasien kontrol, seperti mengecek kepatuhan meminum obat dan kehidupan pasien. Sementara di komunitas, perawat bisa mengembangkan program home visit ataupun posyandu lansia dengan materi edukasi, yaitu berfokus kepada gagal jantung. Selain itu, perawat juga perlu melibatkan keluarga karena dukungan keluarga berpengaruh besar terhadap keberhasilan manajemen penyakit. Wah, jadi kayak keren banget ya guys. Nah Kak, kalau misal dari jurnal ini, apa yang bisa dikembangkan gitu untuk penelitian selanjutnya? Ide penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi efektivitas edukasi perawat dengan pendekatan digital health. Misalnya, melakukan teleedukasi ataupun melakukan video call langsung kepada pasien. Itu penting karena kita tidak bisa dijangkau lewat home visit. Selain itu, kita juga perlu melakukan penelitian tentang cost efficiency. Jadi kita tahu apakah intervensi ini lebih hemat dibandingkan rawat inap berulang. Dan satu lagi, penelitian ini di negara berkembang termasuk Indonesia juga penting karena sistem kesehatan di Indonesia itu berbeda dengan negara maju. Wah, Masya Allah banget nih informasinya. Nah, selanjutnya nih guys, kita bakal nanya-nanya sama mahasiswa internasional student kita nih. Tapi maklumin ya guys, kalau misal bahasa Inggris aku agak kurang. Kita sambil belajar kan guys. So, before we wrap up from this journal, what is the main lesson for nursing student? For nursing students, the key lesson is clear. Our role goes far beyond administering medication or performing procedures. We also have a critical responsibility as an educator, guiding patients with heart failure to understand their condition, manage their lifestyle, and prevent complication. Education is not an optional part of nursing care, but an essential one. And what's one short message for the community or patient about their findings? And for the public or patient, the simple message is listen to your nurse. Even small suggestions such as reducing salt intake, taking medication on time, or reconciling early warning signs can make a big difference. Nurse-led education can literally prevent you from being hospitalized and help you live better. Wah, that's what's very beautiful and powerful. Ayo kita kasih tepuk tangan dulu nih buat semua para narasumber aku yang luar biasa. Karena kayaknya kita ini udah berada di akhir podcast kita sama kakak-kakak cantik ini. Nah, jadi nih guys, ternyata dari jurnal ini tuh kita tahu kalau peran perawat itu bukan cuma kasih obat ataupun lakukan tindakan medis, tapi ternyata kita juga bisa jadi pendidik ataupun edukator kepada para pasien supaya mereka tuh bisa punya kualitas untuk hidup lebih baik lagi gitu ya Kak. Nah, terus nih buat teman-teman para mahasiswa keperawatan juga nih, kita harus tahu kalau edukasi itu hal yang penting banget nih buat asuhan. Terus buat para masyarakat nih, kita tuh nggak boleh juga sih terlalu lalai dengan ucapan atau nasihat para perawat, karena dia tuh bisa kayak penting banget gitu untuk kita. Kayak misalnya nih hal-hal kecil nih, kayak misalnya tadi dia rendah garam ya Kak, sama kepatuhan minum obat secara rutin. Nah itu juga tuh kayak hal yang penting banget, tapi dia tuh bisa kayak mengurangi kita buat perawat inap kembali gitu ya Kak. Nah tuh kayak gitu. Banyak banget nih guys ternyata manfaatnya. Semangat gak gitu Kak? Semangat dong. Oke. Makasih juga nih buat para kakak-kakak cantik aku yang udah berada di sini nemenin aku selama beberapa menit yang lalu buat jadi narasumber kita. Makasih banyak loh Kak udah luangin waktunya ya.
Karena mereka tuh ternyata semua hebat banget loh guys. Kayak wow, keren banget nih. Terima kasih juga kepada para teman-teman semua yang udah hadir dan udah nonton ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah!